Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umuru dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mana memberikan kita nikmat iman, ihsan dan kesehatan sehingga pada hari ini kita bisa bertemu kembali. Salawat serta salam tercurahkan kepada baginda kita, habibi kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Nurul Khairiyah dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 4 kelas B. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mata kuliah metode pengajaran bahasa Arab dengan tema yaitu Al-A'ab Al-Lughawiyah. Langsung saja ke pembahasan. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian Al-A'ab Al-Lughawiyah. Nah, apa sih Al-A'ab Al-Lughawiyah itu? Al-A'ab Al-Lughawiyah itu adalah permainan bahasa. Nah, permainan bahasa dalam bahasa Arab disebut Al-A'ab Lughawiyah. Nah, menurut pengertiannya, Al-A'ab Al-Lughawiyah adalah suatu aktivitas yang memiliki aturan, tujuan, dan mengandung unsur hiburan yang menyenangkan. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu mengenai urgensi Al-A'ab Al-Lughawiyah. Nah, apa sih urgensinya? Urgensi dalam permainan bahasa Arab dalam kegiatan pembelajarannya adalah membawa kegiatan pembelajarannya ke dalam suasana yang menyenangkan. Nah, sebab pada umumnya kalau orang itu sudah merasa senang terhadap belajar atau pembelajarannya, maka untuk kemudian materi selanjutnya itu dapat mereka pahami atau kuasai dengan cepat. Lanjut ke pembahasan yang ketiga yaitu mengenai permainan bahasa yang baik. Nah, bagaimana sih permainan bahasa yang baik itu? Nah, permainan bahasa yang baik itu terdapat 3, yaitu yang pertama, sifat permainan bahasa adalah sebagai sarana membantu dalam pengajaran dan sarana tujuan. Kemudian yang kedua yaitu banyak orang yang berkeyakinan bahwa permainan bahasa hanya cocok untuk usia anak-anak saja. Akan tetapi padahal ada beberapa permainan bahasa yang cocok untuk usia muda atau orang tua. Kemudian yang ketiga yaitu saat memilih dan menentukan permainan bahasa, hendaknya diperhatikan istilah-istilah bahasa yang diajarkannya. Nah, seperti tata cara pelaksanaan permainannya, yaitu untuk kelompok, berpasang-pasangan, individu, ataupun golongan. Kemudian lanjut ke pembahasan yang keempat yaitu mengenai bentuk keterlibatan siswa dalam permainan bahasa. Nah, bentuk keterlibatan siswa ini terdapat 6 bagian, yaitu yang pertama itu ansyitah lamiyah, yaitu kegiatan yang dilibatkan seluruh siswa dalam satu kelas tersebut. Nah, jadi dalam permainannya itu seluruh siswa itu terlibat. Nah, yang kedua yaitu ansyitah al-majmu'ah, yaitu siswa dibagi menjadi 2 kelompok. Jadi dalam satu kelas itu siswa dibagi menjadi 2 kelompok. Nah, yang ketiga yaitu ansyitah al-fariq, yaitu siswa dibagi menjadi beberapa kelompok yang kecil. Kemudian yang keempat yaitu ansyitah sunaiyah, atau yaitu kegiatan Al-A'ab Al-Lughawiyah dilaksanakan oleh siswa 2 orang. Jadi dalam satu kelas itu dibagi menjadi 2 orang atau satu pasangan. Kemudian yang kelima yaitu ansyitah fardhiyah, yaitu dilakukan oleh siswa secara individual. Jadi satu orang. Kemudian yang keenam yaitu ansyitah at-tijwal,
yaitu kegiatan yang membiarkan siswa untuk meninggalkan tempat duduknya, bergerak secara bebas, mencari teman, data, pasangan atau lainnya yang dibutuhkan dalam al-ab al-lughawiyah. Jadi yang keenam ini, jadi siswa itu mencari gitu untuk mencari teman atau datanya. Kemudian lanjut ke pembahasan yang kelima, yaitu peran guru dalam permainan bahasa Arab. Nah, peran guru dalam permainan bahasa Arab ini yang saya dapati yaitu ada 5, yaitu yang pertama itu guru itu harus membuat persiapan yang matang. Kemudian yang kedua itu sebagai motivator dan komentator. Nah, yang ketiga yaitu sebagai evaluator. Yang keempat yaitu sebagai perekam semua kegiatan al-ab al-lughawiyah. Dan yang terakhir yaitu guru itu sebagai pembimbing untuk siswa-siswanya atau murid-muridnya. Kemudian pembahasan yang terakhir atau yang ke-6 yaitu jenis permainan bahasa. Nah, jenis permainan bahasa itu terdapat 4, yaitu yang pertama yaitu permainan bahasa untuk keterampilan menyimak. Yang kedua yaitu permainan bahasa untuk keterampilan berbicara. Dan yang ketiga yaitu permainan bahasa untuk keterampilan membaca. Dan yang terakhir yaitu permainan bahasa untuk keterampilan menulis. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya dapat sampaikan mengenai al-ab al-lughawiyah. Kurang lebihnya mohon maaf. Syukran katsiran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair, kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Dan sebelum belajar juga marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Taib, sawainukum fi hadal yaum al-lughah al-arabiyah tahta maudu al-ab al-lughawiyah. Ya, hari ini kita akan belajar mengenai permainan bahasa. Nah, di sini Ibu mempunyai satu permainan, yaitu mengenai manhua au manhiya. Jadi di sini nanti kalian jawab ya, misalnya Ibu memaparkan atau menyebutkan clue misalnya tokoh hewan maupun buah-buahan atau yang lainnya. Nanti misalnya Ibu menyebutkan clue pertama, misalnya ada yang salah, masih ada yang salah, nanti disebutkan juga clue yang kedua, kemudian clue kedua juga masih salah, kemudian disebutkan lagi clue ketiga. Nah sampai clue yang terakhir, yaitu yang clue ketiga. Mulai saja ya ke permainan yang pertama, yaitu clue mengenai tokoh. Nah, nanti kalian jawab ya. Nah, clue yang pertama yaitu wa alimun wa siyasiyun wa maharibun wa wazariyarun waziyarun. Nah, ada yang tahu siapakah tokoh itu? Hasyim Asy'ari? Kurang tepat, masih kurang tepat. Ibu akan sebutkan clue yang kedua, yaitu asbaha wazuyruddin indama
kana yablughu salasuna wa arba'ah aman. Ada yang tahu tokoh itu siapa? Masih salah, kurang tepat. Ibu akan makasih clue yang terakhir yaitu, atau yang ketiga, yaitu Ulida fi Sukaraja Banyumas. Oke, benar, Kiai Haji Saifuddin Zuhri. Nah, Kiai Haji Saifuddin Zuhri itu merupakan Menteri Agama Republik Indonesia pada masanya. Nah, kemudian yang kedua yaitu permainannya mengenai hewan. Nah, ibu akan menyebutkan clue yang pertama yaitu al-hayawanatu mina Australia. Nah, ada yang tahu al-hayawanatu min Australia? Jerapah? Kurang tepat. Ibu akan sebutkan lagi clue yang kedua yaitu yuhibu akla al-fakihata wal hadrawat. Ada yang tahu? Arnabut? Masih kurang tepat. Ibu akan sebutkan lagi yang ketiga yaitu yuhibul qafzah. Ada yang tahu? Masih kurang tepat. Ya, yang ibu akan menyebutkan yang terakhir yaitu clue yang terakhir mengena yaitu ladaiha jibun fil muqaddimah li hamlil tifliha. Ada yang tahu? Ulangi lagi ya. Ladaiha jibun fil muqaddimah li hamlil tiflaha. Ada yang tahu? Oh iya, benar, kanguru ya. Hewan itu yang mempunyai ciri-ciri yang telah disebutkan tadi, clue-cluenya, yaitu kanguru ya. Baik. Mungkin cukup sekian permainan yang bisa ibu dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan-kesalahan kata, mohon dimaafkan. Syukran kasiran ala istimaikum wa istimaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.